Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama ba'du. Saya Revan Rahmat Rizky dari kelas KPI 4D dengan NIM 2484110160. Di sini dengan dibuatnya video ini saya akan guna memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah komunikasi antar budaya. Baik, langsung saja, dimana di sini saya akan membawakan tema yaitu komunikasi antar budaya di era digital dan masyarakat kultural, yang dimana saya akan mengacu pada culture shock sebagai mahasiswa perantau. Nah, ketika kita berbicara tentang mahasiswa perantau, satu pengalaman yang pasti akan dialami di awal yaitu culture shock. Namun di era sekarang culture shock ini sudah berubah bentuk, bukan cuma soal kaget akan budaya baru, tapi juga karena kita yang datang dengan ekspektasi yang sudah dibentuk oleh dunia media sosial. Nah, saya sendiri di sini sebagai mahasiswa perantau tersebut. Ketika dulu saya memilih Cirebon, pastinya teman-teman perantau juga cross check terlebih dahulu sebelum kita akhirnya memilih tempat yang nantinya kita akan tuju atau kunjungi. Nah, dulu ketika saya memang melihat dulu cross check mengenai kampus-kampus di Cirebon, kampus UIN, lingkungannya, tempat tinggalnya nanti saya di mana, itu kan kita melihat bahwa di media sosial, yang ditampilkan di media sosial itu semuanya terlihat baik, seperti itu. Nah, namun ketika saatnya saya sendiri atau teman-teman perantau datang ke tempat perantauan tersebut, realitanya justru berbeda. Ada yang kaget dengan cara orang berinteraksi, ada yang merasa kesepian karena lingkungan sosialnya tidak sehangat ketika di rumah halamannya atau di kampungnya. Nah, bahkan hal-hal sederhana seperti logat berbahasa, kemudian cara bercanda gurau, dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang mungkin bisa akan terasa asing begitu. Nah, dalam kajian komunikasi antar budaya, fenomena itu disebut dengan istilah culture shock. Secara sederhana, culture shock dapat dimaknai sebagai kondisi ketika seseorang mengalami kebingungan atau ketidaknyamanan saat berhadapan dengan budaya yang baru. Biasanya ditandai dengan rasa canggung, terus adanya salah paham, kemudian mungkin bisa sampai merasa tidak cocok dengan lingkungan baru tersebut. Nah, karena ini kan ada hubungannya dengan media sosial atau media digital. Yang menariknya itu, media sosial justru yang menurut analisa saya, media sosial justru memperparah fase awal dari culture shock tersebut. Kenapa? Karena ya itu tadi, ketika kita melihat dari media sosial, ulasan atau cross check kita terhadap tempat perantauan kita nanti itu terlihat bagus, terlihat nyaman, terlihat baik, bahkan sampai kita merasa wah aman nih nanti di sana, merasa kita tuh serasa udah klop, udah kenal gitu dengan lingkungan tersebut. Padahal semua yang diekspos di media sosial tersebut itu hanya bagian yang baik-baiknya saja. Padahal pasti tentunya ada bagian-bagian yang justru tidak nyaman atau sebaliknya gitu, yang tidak diekspos di media sosial. Nah, akhirnya ujung-ujungnya kita ketika ada di dalam realitanya atau sudah sampai di perantauannya, itu kan tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita dipengaruhi oleh media sosial tersebut. Nah, di situ kita bukan hanya muncul rasa kaget, tapi kecewa akan lingkungan baru tersebut. Nah, fenomena culture shock ini
bisa dijelaskan melalui saya mengambil dua teori, yaitu high context dan juga low context culture. Nah, dalam budaya high context, cara komunikasi itu cenderung tidak langsung. Banyak makna yang tersembunyi dalam nada bicara, kemudian ekspresi atau situasi. Sementara dalam low context itu komunikasi biasanya lebih lugas, to the point, dan secara eksplisit gitu. Nah, masalahnya mahasiswa perantau atau contohnya saya sendiri sering berpindah dari satu tipe budaya ke tipe budaya lain. Misalnya saya kan berasal dari adat Sunda. Nah, ketika datang ke Cirebon ini, saya berinteraksi atau berkenalan dengan banyaknya itu yang berasal dari adat Jawa, yang dimana di kampung halaman saya atau di rumah saya itu biasanya dengan berinteraksi dengan nada rendah, nada halus, tidak menggunakan urat itu ketika ngomong. Nah, ketika saya datang ke perantauan di Cirebon ini, yang dimana secara geografis Cirebon menjadi perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan kebanyakan yang saya temui itu berasal dari mayoritasnya itu adat Jawa, yang dimana yang saya temui di sini itu ketika berbicara intonasinya agak naik, agak keras, agak ngegas gitu. Nah, disitulah miskomunikasi itu sering terjadi. Itu bukan karena niat buruk, tetapi karena perbedaan cara memahami pesan. Nah, di tengah semua itu, media sosial membawa kita sebut satu budaya baru, yaitu budaya digital yang cenderung cepat, spontan, dan juga minim akan konteks. Nah, contohnya ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di WhatsApp, kita seringkali menggunakan bahasa yang singkat, apa adanya gitu, bahkan kadang keluar dari yang seharusnya. Nah, disitulah media sosial menurut saya itu menciptakan budaya baru. Nah, akibatnya orang-orang atau mahasiswa perantau ini tidak hanya berantau dengan budaya lokal, tapi juga harus menyeimbangkan antara budaya asal yang diambil, kemudian budaya asal yang dikunjungi, dan budaya digital. Nah, hal ini yang membuat proses adaptasi itu menjadi lebih kompleks dibandingkan zaman dulu sebelum adanya digital. Nah, tapi di sisi lain juga penting untuk dipahami bahwa culture shock itu bukan sekedar sesuatu yang harus ditakuti. Justru dalam banyak kajian yang saya temui, culture shock itu merupakan bagian alami dari proses adaptasi budaya kita. Biasanya seseorang akan melewati beberapa fase. Yang pertama itu kita fase di awal yang penuh semangat, kemudian fase di mana kita mulai belajar memahami akan budaya tersebut. Terus kita ada di fase sudah merasa nyaman gitu dengan budaya yang baru tersebut. Nah, artinya rasa tidak nyaman di awal itu bukan berarti kegagalan, tapi tanda bahwa kita sedang bertumbuh atau berkembang atau beradaptasi gitu. Nah, mahasiswa perantau yang berhasil melewati fase ini biasanya akan memiliki kepekaan sosial yang lebih tinggi, terus mereka juga mampu memahami akan perbedaan, lebih fleksibel dalam berkomunikasi, juga lebih dewasa dalam menyikapi lingkungan. Nah, konklusinya, jadi untuk saya pribadi dan teman-teman perantau lainnya, pada zaman sekarang ini tantangan merantau itu bukan hanya soal perpindahan tempat, tetapi juga soal mengelola ekspektasi dan realitas nanti. Tidak semua yang terlihat di layar itu adalah kenyataan yang utuh, yang pure benar-benar ada gitu. Dan tidak semua perbedaan itu harus dianggap sebagai masalah. Justru dari segala yang kita anggap buruk tersebut itu merupakan proses kita adaptasi atau proses perkembangan itu terjadi pada diri kita. Mungkin
sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Saya ingin referensi yang saya ambil yaitu dari bukunya Samovar, L.A. Porter, R.E. dan McDaniel pada tahun 2010 tentang Intercultural Communication Reader, dan juga Hal A.D. tahun 1976 mengenai Beyond Culture. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.